Hai semua, balik lagi pada video kali ini. Saya akan menceritakan alur cerita singkat dari film KKN di Desa Penari. Karena film yang sedang tayang di bioskop ini baru dirilis tanggal 30 April 2022. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan film aslinya, langsung aja tonton di bioskop ya. KKN di Desa Penari merupakan sebuah film dari skenario yang diadaptasi dari cerita viral oleh Simple Man. Diproduksi oleh Manoj Punjabi dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Berikut cerita lengkapnya. Film ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang tengah menjalankan program kerja KKN mereka. 6 mahasiswa tersebut diantaranya ada Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat ada seorang kakek misterius yang menatapnya. Dia seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Karena desa tersebut masih sangat terpencil. Mobil pun belum bisa mengakses desa ini, sehingga mereka masuk ke desa tersebut dengan menaiki sepeda motor. Di tengah perjalanan, Widya mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gamelan. Selain itu, Widya pun melihat ada seorang penari wanita sedang berdiri di antara pepohonan. Keanehan di desa itu pun tidak dirasakan oleh Widya saja. Nur juga merasakan hal yang sama. Ia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah yang menyala yang selalu menatapinya. Ternyata di sini Nur memiliki indera keenam yang dapat melihat makhluk halus ataupun bangsa jin. Ape, awakmu gak usah melope. Sesampainya di desa tersebut, mereka kemudian berkeliling bersama pemimpin desa itu, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu mengenalkan kepada mereka sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura yang di sekitarnya banyak sekali sesajen, dan juga ada janur kuning. Pak Prabu pun juga memperingatkan mereka agar jangan ada siapapun yang memasuki Tapak Tilas tersebut. Hari demi hari pun mereka lalui. Tapi seperti yang kita tahu, gangguan demi gangguan pun tidak hentinya muncul. Ternyata setelah diterawang oleh Mbah Buyut, yaitu sesepuh di desa tersebut, Nur dan Widya ini memiliki darah yang hangat, yaitu darah yang sangat disukai oleh para kaum jin. Hal ini dibuktikan saat mereka merasakan kopi hitam pekat yang malah terasa sangat manis. Padahal, jika orang-orang normal merasa kopi itu sangatlah pahit. Dan tanpa mereka sadari ada sosok gaib penari bernama Badara Wuhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badara Wuhi ini sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya. Tetapi Badara Wuhi ini tidak mau mengganggu Nur, karena dia menghormati yang ada di belakang Nur. Ternyata Nur ini memiliki kodam pelindung bernama Mbah Dok. Mbah Dok lah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan bangsa jin. Maka dari itu Widya lah satu-satunya target yang bisa diculik oleh Badara Wuhi. Di samping itu Bima ternyata diam-diam menyukai Widya. Bahkan Bima pun telah melakukan santet agar Widya suka kepada Bima. Oleh karena itu Badara Wuhi pun masuk ke dalam mimpinya Bima. Dia memperlihatkan kepada Bima jika Widya sedang dalam bahaya. Tubuhnya dililiti banyak sekali ular. Ia pun mengatakan jika Widya tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya, dan Badara Wuhi pun berkata bahwa dia bisa membantunya. Jika dia ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di Tapak Tilas. Lalu jika benda itu telah ditemukan, maka segera berikan kepada Widya. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki Tapak Tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi tersebut. Dan setelah berhasil mendapatkan mahkota tersebut, Bima pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi itu kepada Widya. Sebenarnya Ayu suka kepada Bima. Di sini, Ayu malah tidak menjalankan amanah yang telah diperintahkan. Mahkota Kawaturi itu malah dia simpan dan tidak diberikan kepada Widya. Ayu beralasan jika Kawaturi itu hilang. Hal itu pun membuat Bima sangat marah dan kecewa kepada Ayu. Namun tak lama dari itu Ayu pun didatangi oleh Badara Wuhi.
Di situ Badara Wuhi mengatakan jika dia bisa membantu untuk membuat Bima jatuh hati kepadanya. Kemudian Badara Wuhi pun memberikan selendang hijau kepada Ayu. Selendang ini bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Alhasil Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Dan di sanalah terjadi adegan mantap-mantap di antara mereka berdua. Namun di sini Bima tidak sadar saat melakukan adegan tersebut. Karena Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badara Wuhi agar Widya selamat. Akibatnya setiap malam Bima harus datang ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badara Wuhi. Di suatu malam Widya pun mengikuti Bima masuk ke tapak tilas. Ia pun terkejut saat melihat Bima sedang berendam bersama ribuan ular beracun. Ketika Widya sedang mengintip, ia pun terciduk oleh Badara Wuhi dan langsung masuk ke alam gaib, di mana Widya menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para penunggu hutan yang berwajah buruk rupa. Ternyata Ayu kini menjadi budak dari Badara Wuhi. Sekarang Ayu akan menggantikan Badara Wuhi dan menari untuk menghibur para warga di desa penari. Untuk mengatasi masalah ini, mereka pun meminta pertolongan kepada seorang dukun sekaligus sesepuh di desa tersebut, yaitu Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa berubah wujud menjadi seekor anjing dan bisa menemukan Widya di desa penari. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Karena sebelumnya ketika Widya ingin menolong Ayu, tetapi ia tidak bisa. Lalu Widya pun menghampiri anjing itu. Kemudian pergi dari sana mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara Ayu terjebak dan akan terus menari di desa penari. Di sini perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badara Wuhi untuk menutupi tumbal dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci itu. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Bima melakukan santet di desa tersebut, sedangkan Ayu melakukan mantap-mantap di desa tersebut. Akibatnya, sukma Ayu dan Bima pun terjebak di alam gaib. Kemudian 4 hari setelah teman-temannya pulang dari desa tersebut, Bima pun meninggal dunia. Sedangkan Ayu 3 bulan setelah itu. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari film ini yaitu jagalah sikap dan perilaku dimanapun kita berada, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada diri kita. Seperti halnya peribahasa, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, itu dia alur cerita singkat dari film KKN di Desa Penari. Gimana, seru kan ceritanya? Buat kalian yang penasaran dengan film aslinya, langsung aja tonton di bioskop ya. Oke, mungkin segini aja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih udah klik dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subrek. See you the next video.